Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Bentuk kami Tuhan, urapi kami, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 16 dan 17. Tertulis demikian. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang anak yang setiap hari menerima sejumlah uang dari ayah dan ibunya sebagai uang saku untuk pergi ke sekolahnya. Namun uang saku itu selalu ia tabung dan disimpannya sebulan sekali di sebuah bank. Tahun-tahun pun berlalu dan suatu saat ayah dari anak ini berhenti bekerja karena di PHK. Tanpa sengaja sang anak mendengarkan pembicaraan orang tuanya yang sedang membahas masalah keuangan yang sedang mereka hadapi. Mereka sangat membutuhkan uang untuk membayar suatu keperluan. Anak ini kemudian mendekati ayah ibunya dan mengatakan bahwa ia punya uang sesuai yang mereka perlukan. Dan uang itu dengan senang hati mau ia berikan kepada ayah dan ibunya. Ayahnya mencegah niat anaknya ini karena merasa bahwa itu tidak seharusnya dilakukan. Tapi anaknya berkata, uang yang saya miliki adalah dari ayah dan ibu juga. Maka sekarang dengan ikhlas saya mau memberikannya kembali untuk ayah dan ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Hanya saja terkadang kita terjebak dalam kecintaan pada pemberiannya, bukan pada Tuhan sang pemberi. Dalam 2 Tawarik 29 ayat 16-17 ini, Raja Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan dan menyadari bahwa kelimpahan berkat yang ia dan bangsa Israel miliki untuk pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem adalah berasal dari Tuhan adanya. Walaupun kelihatannya mereka memberikan suatu persembahan bagi Tuhan, tapi sebenarnya semua yang mereka berikan itu pada hakikatnya adalah dari Tuhan. Jadi Daud menyadari bahwa pada dasarnya ia tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan, sebab semua yang ia punya adalah Tuhan punya dan datang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu tindakan terpenting yang menjadi ciri orang beriman adalah memberi. Tuhan tidak perlu uang atau harta kita memang, tapi Ia mau melihat sejauh mana kita mengasihi Dia melalui sikap kita dalam memberi. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya dan memberi sesuai dengan kegerakan Roh Kudus. Terkadang Tuhan menguji hati kita melalui keadaan yang membuat kita harus mempersembahkan atau memberikan apa yang kita miliki. Dan respon kita dalam situasi semacam itu menunjukkan kualitas kasih dan pengenalan kita akan Tuhan. Titik awal pemahaman kita soal memberi adalah dengan mengerti bahwa semua yang kita miliki adalah datang dari Tuhan. Tanpa memahami hal ini, saudara, kita akan sulit untuk memberi dan sulit juga untuk mengalami terobosan berkat dalam hidup kita. Dalam Mazmur 24 ayat yang pertama tertulis, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
Dan dalam Roma 11 ayat 36 tertulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat mengerti dari kebenaran ayat-ayat pada hari ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Karena itu saudara, jangan kita sombong kalau kita bisa memberi, karena semuanya itu dari Tuhan adanya. Milikilah sikap memberi yang lahir dari hati, sebab itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tidak ada bukti kasih yang nyata kepada Tuhan selain ketika kita memberi kepadanya. Terlebih lagi, memberi seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami pada hari ini, bahwa segala sesuatu yang ada, semua yang kami miliki, berasal dari Tuhan adanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Engkau, dan oleh Engkau Tuhan, dan kepada-Mu ya Tuhan. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkaulah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Termasuk kami manusia, tubuh kami, kehidupan kami, segala keberadaan kami, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau kami memiliki pekerjaan yang baik pada saat ini, kehidupan kami diberkati Tuhan dengan berkat-berkat materi, keuangan dan sebagainya, itu pun adalah karena Tuhan. Semua itu berasal dari Tuhan adanya. Tolong kami supaya kami memahami akan hal ini Tuhan, sehingga kami tidak sombong, kami tidak tinggi hati, tapi kami menyadari sungguh-sungguh keberadaan kami, bahwa segala sesuatu yang kami miliki hari ini adalah dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, jamah hati kami, supaya kami senantiasa memiliki hati yang rela memberi bagi Tuhan. Bukakan mata kami untuk melihat sekeliling kami, dan berikan kami hati yang peka untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Bagi yang berputus asa, Tuhan bangkitkan kembali iman dan semangat serta pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan, karena Tuhan mengasihi dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!